Di tengah berbagai tantangan dan kebutuhan masyarakat, TNI Angkatan Darat terus hadir memberikan solusi nyata melalui program-program kemanusiaan dan pembangunan. Mulai dari pembangunan 23 titik jembatan, penyediaan air bersih, revitalisasi sekolah terdampak bencana, hingga program ketahanan pangan dan pelestarian lingkungan. Lalu, seperti apa kiprah Kodim 0111 Biren dalam menjalankan berbagai program tersebut? Simak selengkapnya dalam podcast kami bersama Dandim 0111 Biren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di podcast Kodim 0111 Biren di ruang berbagi informasi, inspirasi, dan cerita seputar pengabdian TNI bersama masyarakat. Saat ini bersama saya telah hadir Bapak Dandim 0111 Biren didampingi Kalaksa BPBD, Kepala Desa Aralipi, dan Ramil Makmur. Izin Komandan. Ya. Selamat pagi menjelang siang. Ini mengenai pembangunan daerah saat ini, Komandan. Ya. Biar masyarakat pada tahu bagaimana proses pembangunan kita selama ini mengenai pembangunan jembatan Garuda. Dari masyarakat awam tentunya masih belum mengetahui apa itu yang dimaksud pembangunan jembatan Garuda. Mohon dijelaskan Pak Komandan. Baik, selamat pagi. Jadi untuk pembangunan kita ini adalah memang untuk masyarakat di Kabupaten Biren. Siap. Adapun untuk pembangunan jembatan Garuda adalah suatu program unggulan dari Bapak Presiden, di mana Bapak Presiden memerintahkan Bapak Kasat Jenderal TNI Maruli untuk menjadi dan Satgas pembangunan jembatan Garuda. Adapun jembatan Garuda itu ada beberapa macam. Yang pertama itu jembatan Beli, yang kedua jembatan Aramco, yang ketiga jembatan beton, yang selanjutnya adalah ada jembatan gantung atau jembatan perintis, begitu. Izin Komandan mau bertanya, ada beberapa jembatan, titik jembatan yang sementara ini dalam pembangunan. Jembatan di wilayah Kodim Biren seluruhnya yang telah dibangun itu ada 23 titik, baik itu Beli, Aramco maupun jembatan gantung. Jadi jumlahnya 23. Berarti sangat luar biasa perjuangannya Komandan ya. Betul sekali. Dengan jembatan 23 titik ini Komandan, bukan jumlah yang sedikit. Betul. Jadi mungkin ada suka dukanya di lapangan, betul, Komandan. Betul. Perlu pemikiran yang luar biasa, begitu. Mungkin dari Komandan bisa dijelaskan, termasuk suka dukanya Komandan, silakan. Baik, jadi pembangunan jembatan yang memang sebetulnya paling terkenal itu ada di Biren. Ya, kenapa begitu? Karena ada urat nadi perekonomian di Aceh yang menghubungkan antara Medan dan Banda Aceh. Salah satunya terputus di Biren, yaitu jembatan Kutablang, ya kan? Nah, disitulah setelah adanya bencana itu memang putus total, tidak ada jalan selain jembatan itu untuk roda ekonomi dari Medan ke Aceh, Banda Aceh ataupun sebaliknya. Ada satu lagi sebetulnya alternatif di Awi Getah, tetapi sama juga itu tersapu juga oleh banjir, sehingga kita mengupayakan secepat mungkin itu dalam waktu tempo 4 hari setelah bencana. Kita merespon dengan cepat, secepat-cepatnya itu 4 hari kita karena mendatangkan perlengkapan Beli ini jauh dari Jakarta. Tetapi dalam 4 hari jembatan Beli itu datang, kita laksanakan pembangunan di yang pertama Awi Getah, karena Awi Getah relatif pendek sehingga memang Beli ini relatif cepat untuk kita kerjakan. Setelah
di Awe Getah itu tersambung dan memang roda ekonomi bisa berjalan, baru kita mengerjakan di Kutablang, karena itu memang pusatnya di situ. Kita melaksanakan mungkin sekitar 19 hari kalau tidak salah, itu jembatan Kutablang juga siap dilewati oleh kendaraan. Cuma mungkin ya suka dukanya kita bekerja siang malam, ya kan? Siang malam memang ada yang mendukung kita, ada yang mencibir kita, tetapi kita bekerja untuk rakyat. Apapun yang disampaikan oleh orang-orang yang memang mungkin kurang, ya namanya juga orang kan, tidak sesuai dengan kita, tapi kita tetap bekerja. Dan alhamdulillah hasilnya jembatan itu bisa tersambung dan roda ekonomi bisa berputar. Alhamdulillah, gitu. Komandan ya. Berarti memang betul-betul TNI Angkatan Darat ini bermasyarakat. Iya, ya, betul. Iya, betul. Mungkin kan ini Komandan, kami ini banyak bertanya biar banyak masyarakat yang tahu juga nih seperti apa. Izin Komandan, selain jembatan Bailey ini, apakah ada jembatan lain? Ada. Jadi kita Bailey itu yang tadi yang saya sampaikan ada 3 yang memang ini, pertama di Kutablang, kedua di Awe Getah, yang ketiga Tepian Mane. Tepian Mane ini yang menghubungkan antara Biren dengan Aceh Tengah dan Bener Meriah. Itu yang paling utama. Kemudian ada juga di Kecamatan Jempa, itu di arah atas itu memang satu desa itu terisolir karena banyaknya jembatan yang terputus. Itu di sekitar 5 jembatan Aramco yang kami bangun di sana. Desa itu untuk keluar sehingga tidak terisolir, kita harus membangun sampai dengan 5 jembatan Aramco dengan waktu yang sebentar. Ya, luar kan? Biasa berarti Pak ya. Itu dia. Selain itu juga ada kita jembatan Perintis. Ada jembatan Perintis di Pedada, kemudian jembatan Perintis di Samalanga. Itu kemarin barusan diresmikan oleh bersama-sama dengan Presiden. Saya tanya kemarin ke kepala desa, itu memang bermanfaat sekali. Karena apa? Kalau tidak ada jembatan itu masyarakat memutar itu hampir kurang lebih 10 kilo, termasuk anak-anak sekolah. Jadi sebetulnya rumah anak-anak sekolah ini di seberang sungai dan sekolahnya di seberang sungai. Jadi sedikit aja berputar 10 kilo. Ya, itu memang luar biasa kan. Sehingga memang kita harus bermanfaat untuk masyarakat. Begitu. Berarti masyarakat dapatlah komandannya. Ya betul. Ya kita kan membangun itu harus memang bermanfaat oleh masyarakat. Perekonomian tumbuh, juga. Anak-anak menuntut ilmu pun bisa. Iya, Komandan. betul. Izin Komandan, selain pembangunan jembatan ini mungkin ada ketahanan. Ya, jadi kegiatan Kodim itu selain pembangunan jembatan, kita juga ada program di ketahanan pangan. Ketahanan pangan ini salah satu contohnya pada saat kita melaksanakan TMMD di Jenip, kita membantu petani itu menanam sekitar 5 hektar. 5 hektar padi. Kita bantu dari mulai bibit, kemudian pupuk, kemudian membantu untuk pengairan, sehingga kemarin sudah panen, itu hasilnya hampir di 11 ton kalau tidak salah itu. Jadi ya alhamdulillah bisa membantu lah. Stok pangan kita ini udah, kalau apalagi kita orang Indonesia, orang Aceh, pagi-pagi tuh harus sarapan komandannya. Izin, apa Bapak Angkatan Darat ini langsung ikut turun tangan menanam, Komandan, atau hanya sekedar membantu fasilitas? Ada juga, tadi Pak Binsa itu sebetulnya adalah manusia setengah dewa kalau saya bilang. Kenapa Pak Binsa ini manusia setengah dewa? Semuanya bisa dikerjakan. Luar semuanya biasa. Dari mulai nanam padi, ya kan, buat jembatan, ya kan, kemudian pendataan KB, kemudian stunting, betul. Ya kan,
kemudian apalagi ya patroli segala macam kegiatannya itu udah pasti itu bisa dikerjakan sama Babinsa itu. Makanya apapun bisa dikerjakan sama Babinsa ini kan gitu. Tidak diragukan lagi. Tidak diragukan lagi betul. Siap jadi garda terdepan. Memang sudah jadi garda terdepan beliau. Kembali lagi nih Komandan, setelah kita membahas ketahanan pangan tadi, saya pengen melangkah ke ke tentang penghijauan. Iya, betul. Apa Angkatan Darat TNI di Kabupaten Biren ini ikut melestarikan juga? Melestarikan, ya. Jadi kita ini penghijauan ini sebetulnya bukan untuk kita sebetulnya, itu adalah untuk anak cucu kita. Tapi nanam adalah mungkin untuk 20 atau 30 tahun ke depan. Ya, bibit yang kita tanam itu akan dinikmati oleh anak cucu kita, bukan untuk kita, kan begitu. Nah, berkaca dengan adanya kemarin bencana, ya kan, kemudian ya salah satu faktornya kan penghijauan kita sudah kurang, kan, sehingga di TNI AD juga kita sudah ada bersatu dengan alam. Bersatu dengan alam itu salah satunya kita tindakan nyatanya kita menanam tanaman keras di sepanjang alur sungai. Itu sudah kita laksanakan. Jadi itulah untuk upaya kita untuk kedepannya mencegah hal-hal yang tidak inginkan. Izin Komandan, yang tanaman pelestarian yang di pinggir sungai itu misalkan pohon apa gitu Komandan? Pohon-pohon keras itu, pohon-pohon yang memang seperti bambu gitu Komandan? Kalau bukan bambu, bukan. Kalau bambu itu dia sifatnya bukan pohon keras, dia itu mencegah kelongsoran. Kalau itu, kalau yang kita tanam di pinggir sungai itu seperti mahoni, itu pohon-pohon keras, dia memang untuk menjaga aliran air itu tidak melebar lagi. Akarnya Komandan bisa berfungsi. Iya, berfungsi seperti itu. Gitu. Ini selain penghijauan Komandan, kita melangkah ke ke revitalisasi sekolah. Iya. Betul. Bagaimana tahap-tahap kedepannya ini Komandan, dan bagaimana cara mengantisipasi sekolah-sekolah yang banyak ambruk, ya kan Komandan. Betul. Saya lihat ini kan memang betul-betul TNI ini luar biasa, mau di sekolah, mau di sawah, mau di mana, memang betul-betul ajaib gitu ya, serba bisa. Izin Komandan penjelasannya. Jadi makanya saya bilang tadi, Babinsa ini manusia setengah dewa kan. Makanya sampai dengan perbaikan sekolah pun ada. Jadi setelah kejadian bencana banjir itu, jadi di Biren ini banyak sekali sekolah yang terkena dampak. Ada yang sekolah memang terdampak langsung di tepian sungai, ya, seperti SD 5 Juli ya, itu setengahnya tidak ada. Kemudian ada SMA yang di tepian Mane, itu juga hilang setengahnya. Sehingga ada program namanya relokasi sekolah. Itu dia memindahkan lokasinya dari tempat yang lama ke tempat yang baru, sehingga sekolah itu kita bangun yang baru. Kemudian ada yang revitalisasi sekolah atau perbaikan pasca bencana. Jadi apa-apa yang sudah akibat dari bencana kita perbaiki, baik itu dari mulai pengecatan ataupun plafon yang rusak, ya kan. Ada juga yang kita tinggikan biar kedepannya tidak ada kena banjir lagi. Berarti perencanaannya memang betul-betul harus aman. Harus aman, jangan terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan lagi. Betul. Mudah-mudahan nggak banjir lagi. Amin. Ya. Selanjutnya Komandan, dengan progres revitalisasi sekolah ini berjalan bersama Pak Dandim dengan yang lain-lain, gimana Komandan? Jadi kita berkolaborasi dari Kemendikbud, itu anggaran dari atas kan, kemudian kita kerjakan dengan Babinsa, ada tim monitoring. Sampai dengan saat ini sudah
ada yang 100%, 80 sampai 100% lah untuk di sekarang itu tahapnya. Jadi udah ada yang ready juga, udah siap kan, seperti di SD 7 Jempa kemarin, 7 Jangka itu udah hampir 100% itu. Tinggal itu dari segi bangunan, mungkin ya di dalamnya kan kita tidak sampai ke dalamnya harus persediaan buku, mobiler itu kan memang itu beda lagi gitu yang nanti pengadaannya. Nah, kita hanya sampai sebatas gedung sekolah untuk kita bantu perbaiki kan. Ini lagi-lagi pertanyaan komandannya. Izin komandan, sekolah mana aja yang dilaksanakan kemarin revitalisasi sekolah ya. Ya, tadi salah satunya 7 Jangka, kemudian ada di sini SMP 2 ya di sini. SMP 2 di apa nih? Jempa. Di Jempa. Sebelum masjid besar itu di sebelah kanan kalau dari sini. SMP 2 Jempa di situ. Kemudian ada SD 5, SD 5 Juli, kebanyakan di daerah Juli yang paling parah itu karena memang banyak di bantaran sungai kan. Gitu. Memang apa sih tahap-tahap apa paling parah di sana? Paling parah ya Juli, Langkahan, Pesangan, Pesangan sebelah Krung itu memang parah-parah di sana, begitu. Terus rencana ke depan masih ada sekolah yang mau memang masih ada beberapa sekolah yang memang dijadwalkan oleh Kemendikbud untuk dilaksanakan revitalisasi maupun di relokasi karena memang ini bukan kita sulap, bukan sihir, kan? Simsalabim ada langsung jadi kan gitu, tapi kita mempunyai waktu gitu kan. Ya mohon bersabar kepada masyarakat, kita pun bukan bisa langsung jadi. Tapi ada tahapnya. Kami pun terbatas, kita hanya punya waktu 24 jam sehari. Jadi nggak bisa lagi ditambah, kan gitu. Hanya segitulah yang kita punya kan. Kalau semuanya pengen sama-sama, semuanya pengen jadi, ya kita nggak bisa tambah waktu lagi masalahnya kan begitu. Hanya 24 jam sehari ini. Gitu. Jin Komandan, kira-kira sampai targetnya kira-kira berapa bulan ke depan tentang pembangunan sekolah ini, Komandan? Pembangunan sekolah ini ya kita usahakan secepatnya. Saya juga belum bisa menargetkan, tetapi mungkin sebulan ke depan sudah ada beberapa yang sudah selesai, ya kan? Kita akan bekerja sampai dengan yang ditargetkan selesai. Secepatnya gitu diupayakan kan. Diupayakan secepatnya karena biar bisa digunakan. Ya itu tidak bisa simsalabim ada kadabra itu nggak jadi kan, sehingga kita berproses. Kalau berproses kan tidak langsung jadi, dan kita juga tidak mau kita buru-buru sehingga kualitas kita menjadi jelek kan begitu. Jangan sampai baru sebulan kita perbaiki, sebulan kemudian udah rusak kan, tidak bagus. Berarti memang harus punya planning panjang panjang untuk menjaga kualitas lah. Terus nih Komandan, tentang air bersih misalnya, apa kita Kodim 011 Biren ini? Ya, kita juga ada program dulu namanya TNI Manunggal Air. Sekarang kita rubah menjadi Bakti TNI, di mana kita mengusahakan air bersih untuk masyarakat. Sudah banyak sekitar 3-5 titik yang kita kerjakan di Biren ini. Kemudian yang terbaru ada di desa Aralipe. Jadi ini Pak Kades ini cerita. Jadi kalau sudah kemarau ini Bu, masyarakat ini hampir 1 kilo untuk mencari air saja. Itu dipikul dari sungai itu sampai ke rumah itu hampir 1 kilo. 1 kilo. Berarti ya. Dengan jauh. Adanya ini. Ya, ini sedang kami usahakan, sudah hampir selesai ya Pak Kades ya.
itu udah air sudah nyampe di Menasah. Jadi insya Allah nanti masyarakat di sana sudah tidak harus sampai 1 kilo lagi jauh naik turun gunung, turun lembah lah kan gitu, naik turun lembah. Insya Allah sudah di dekat Menasah, sudah bisa menikmati air dekat. Berarti titik pusatnya di Menasah. Iya, betul. Oke, Gitu. Izin di sini juga kita kedatangan tamu, yaitu Pak Kecik dari Desa Aralipe, Pak ya. Di sini saya akan menanyakan sedikit tentang keberlangsungan program air bersih dari program TNI Angkatan Darat. Silakan Bapak. Baik, siap. Dengan adanya bakti TNI Angkatan Darat, yaitu khususnya program air bersih, sangat bermanfaat bagi warga Desa Aralipe. Karena airnya bisa langsung diambil, yaitu di Menasah, di tempat umum, dengan jarak yang sangat dekat. Mengingat sebelumnya warga Aralipe udah berpuluhan tahun, mohon maaf, udah berpuluhan tahun mengambil airnya yaitu dengan jarak yang sangat jauh, hampir 1 kilometer, yaitu dengan mengandalkan sungai, air sungai. Dan alhamdulillah dengan adanya program ini sangat membantu bagi warga Desa Aralipe. Itu. Berarti izin Bapak, jadi sebelum banjir itu masyarakat sudah menggunakan air sejauh itu? Memang sejauh itu hampir 1 kilometer dengan membawa jerigen, baik di pundak di sini ataupun dengan kereta diambil di sungai airnya. Berarti dengan adanya banjir ini ada hikmah ya Pak ya? Desa kita bisa terbantu dengan air bersih. Izin Bapak dan Ramil Rusli mungkin bisa menceritakan jalan cerita dari desa Bapak sebelum banjir dan sesudah banjir mengenai air bersih ini. Ya, silakan. Terima kasih. Ya. Mohon izin Komandan, jadi pada saat itu Komandan memerintahkan saya untuk mencari desa yang membutuhkan air bersih. Ya. Pada saat itu tuh kebetulan ada program sumur bor. Ya. Setelah saya tinjau, kemudian di Desa Aralipe salah satunya. Di Desa Aralipe saya lihat masyarakatnya mengambil air itu pakai jerigen. Dari bawah di air sungai itu diambil pakai gayung, kemudian dinaikkan, ada yang langsung dibawa pakai pundak, dipikul, tanjakan. Kemudian ada juga seorang ibu-ibu beserta anaknya ambil air, dinaikkan di atas motor, kereta. Ada empat jerigen, di depan 2, di belakang 2, jadi 4. Langsung naik ke atas, jaraknya itu tadi 1 kilo sampai ke rumahnya. Jadi kebetulan waktu itu udah saya sampaikan kepada komandan untuk melaksanakan pembangunan sumur bor. Saya hadapkan, ada rekanan, saya hadapkan kepada komandan dan membangun sumur bor tersebut. Alhamdulillah dapat airnya dari sekitaran sungai itu, tapi jaraknya harus kita pompa, jaraknya 850, dan dibuatkan tower di situ di seputaran masjid. Kemudian dibuat tempat wudhunya dan itu bisa diambil untuk masyarakat umum, bisa untuk Menasah, bisa untuk masjid, bisa untuk masyarakat umum. Demikian. Izin Pak, dari tadi katanya kan air sungai nih Pak. Air sungai itu kira-kira standar kebersihannya bagaimana tuh Pak? Sebelum ada air bor ini. Kalau standar air sungai itu memang betul-betul jernih, cuman dia kan tidak banyak. Dan kita harus mengambilnya ke bawah. Dan harus dilangsir ke atas. Kalau sumur bor ini pernah dites 1 hari itu tidak berhenti-berhenti, airnya tetap ada, tidak kering dia. Waktu itu pada saat musim kemarau ada airnya selama 1 hari. Sampai dipasang di tower itu, di tundun air itu 5.000 liter penuh itu. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak. Baik Bu, Wak BPBD. Jadi ada ini sesuatu yang perlu saya sampaikan dari Desa Aralipe ini. Kan. Waktu itu memang saya perintahkan ke Dan Ramil coba tolong cek di mana yang masyarakat yang membutuhkan sumur bor. Dan Ramil laporan ke kami, izin kemudian di Aralipe membutuhkan. Apa kendalanya?
kendalanya sumber airnya memang jauh, dan tidak bisa di situ tempat penampungan airnya, di situ kita ngebor karena memang sulit untuk pengoboran di daerah kampung tersebut karena di bawahnya itu seperti karang, nggak bisa ditembus. Jadi di kedalaman 15 meter itu sudah mentok. Sudah mentok. Nggak bisa lagi, batu di bawah. Pernah dulu dibor sampai nyangkut mata bornya. Ada juga di situ pas pengecekan itu dari masyarakat menyampaikan, paling nggak jadi nih karena susah airnya. Jadi mereka udah putus asa gitu kan. Betul. Saya jadi tertantang kan. Ini harus jadi kata itu. Harus jadi. Masyarakat kasihan. Iya betul. Akhirnya udah, dan Ramil jadikan saya itu. Harus jadi. Gimana caranya? Walaupun jauh nggak apa-apa. Coba kita koordinasi ke PLN, ke mana untuk mendukung biar sumur bornya itu bisa kita gunakan. Jadi itu memang lumayan ceritanya itu kan, tantangannya itu kan itu. Aduh, kasihan sekali kok masyarakat udah sampai putus asa gitu kan. Bantuan dari atas itu kok nggak nyampe gitu. Jadi sama saya udah jadikan ini sebagai hadiah 17 Agustus. Wah, luar biasa. Berarti memang TNI ini pantang ditantang. Pantang ditantang. Gitu. Luar biasa. Sekali lagi bravo TNI bersama rakyat. Oke. Di samping kita juga ada Bapak Kalaksa dari BPBD. Mungkin bisa menanggapi tentang pembangunan daerah, khususnya jembatan gitu Pak. Boleh dijawab? Baik, terima kasih. Izin Pak Komandan, Pak Daramil, Pak Kades. Kami BPBD dalam hal ini sebagai juga garda terdepan dalam bertanggung jawab terhadap penanganan bencana. Mulai dari awal bencana kami sangat juga berterima kasih dengan TNI Pak. Dalam hal ini penanganan bencana di Biren, memang BPBD tidak kuat sendiri tanpa dibantu oleh TNI yang lebih sigap. Ya, mungkin kami kita BPBD ini sipil hanya beberapa personil yang membantu dalam penanganan bencana waktu itu awalnya ya. Kita juga ada posko darurat, awalnya berlanjut ke posko penanganan transisi. Kita banyak dibantu oleh TNI. Nah, dalam hal pembangunan kami BPBD sendiri diwajibkan pendataan terhadap rumah korban yang rusak, sementara dalam fasilitas umum lain itu diberbagi ke berbagai instansi. Salah satunya untuk jembatan darurat itu ke TNI. Nah, TNI dalam hal ini waktu itu memang ketika banjir yang sangat dahsyat di Biren ini yang memutuskan hampir 80% jembatan putus Pak di Biren, itu sangat kewalahan memang. Ketika kita membantu mengevakuasi korban itu kawan-kawan di lapangan sangat berat, sehingga pemerintah mengambil langkah cepat, juga TNI membangun kembali minimal untuk terjadi kelancaran tersambung antara satu daerah ke desa lainnya. Itu yang dilakukan TNI, kami sangat berterima kasih. Nah, juga dalam hal pembangunan sekolah, kita lihat dari aspek bencana ini kan hampir semua fasilitas umum di Biren hancur. Jembatan, jalan, sekolah, puskesmas, tempat ibadah, itu semua terkena. Nah, dalam hal ini untuk penanganan fasilitas umum, kalau untuk ini kan diserahkan sebenarnya ke instansi teknis masing-masing. Nah, tapi dalam hal penanganan darurat itu TNI lebih peran. Waktu itu TNI lebih peran, sehingga sekarang setelah TNI membangun jembatan-jembatan sudah tersambung ini semua, sekarang instansi TNI sudah bisa melakukan perbaikan-perbaikan lainnya. Apakah itu cetak sawah Pak, perbaikan sawah, terkait pemulihan ekonomi, dan juga saya sangat antusias tadi mendengar cerita Pak Dandi bahwa ada dibantu korban kita terhadap pertanian. Karena setelah banjir ini ekonomi masyarakat juga hancur, bukan juga fisik rumah atau fasilitasnya, juga ekonominya hancur Pak. Sehingga dengan bantuan ini alhamdulillah masyarakat kita mungkin bisalah tersenyum sedikit di antara duka Pak ya. Itu.
Berarti memang betul-betul bravo TNI. Bravo Angkatan TNI Pak, Darat. kami sangat berterima kasih Pak. Oke. Satu lagi kami juga hari ini TNI juga terkait kita kan ke musibah ini bukan hanya bencana alam tapi ada bencana kebakaran. Oh betul-betul. Itu terkait karhutlah kebakaran hutan dan lahan. Hari ini dalam sebulan terakhir di sini BPBD malah menangani itu dan alhamdulillah kemarin saya dapat informasi TNI juga udah disediakan pemadam kebakaran. Alhamdulillah kami nanti bisa berkolaborasi lebih intens lagi dalam hal penanganan kebakaran juga. Nah, Berarti itu kami, sekali lagi bravo bravo TNI. nih, kami sangat berterima kasih Pak. Selalu bermasyarakat. Selalu bermasyarakat. Masya Allah. Baik, mohon izin Komandan, Pak Daramil, Pak Kalak BPBD Biren. Saya sebagai Kepala Desa Aralipe mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden, Bapak Panglima TNI, Bapak Kasat, Bapak Pangdam Iskandar Muda, Bapak Danrem 011 Lilawangsa, dan juga Bapak Dandim 0111 Biren yang telah membuat sumur bor di desa kami. Semoga dengan adanya sumur bor dapat bermanfaat bagi warga desa Aralipe. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bravo TNI. Bravo. Sukses selalu. Alhamdulillah tidak terasa waktu sudah berlalu dan terima kasih waktunya Bapak Dandim, Pak Kecik, Bapak Danramil dan Bapak BPDPD. Dan alhamdulillah mudah-mudahan masyarakat lebih banyak tahu dengan lupa ikuti podcast Kodim 0111 Biren. Bravo TNI. Bravo TNI.